Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Namina Jadi Putri dari kelas 10 TDK 1 nomor absen 30. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang asam asetat. Pengertian asam asetat. Asam asetat atau yang sering disebut juga asam etanoat atau asam cuka adalah senyawa kimia asam organik sebagai pemberi rasa asam serta aroma pada makanan. Asam asetat yang pekat atau disebut juga asam asetat glasial ialah cairan higroskopis yang tak berwarna dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Asam asetat juga merupakan salah satu asam karboksilat yang amat sederhana, nomor 2 setelah asam format. Larutan asam asetat yang berada dalam air merupakan asam lemah. Itu artinya hanya terdisosiasi sebagian saja yang menjadi ion H+ dan CH3COO-. Asam asetat juga merupakan reaksi kimia dan bahan baku industri yang amat begitu penting. Asam asetat bisa digunakan dalam produksi polimer. Contohnya, polivinil asetat, polietilena tereftalat, dan selulosa asetat, termasuk berbagai macam serat lainnya. Dalam industri makanan, asam asetat memiliki kode aditif makanan yaitu E260 dan digunakan sebagai pengatur keasaman. Jika di rumah tangga, asam asetat ences sering digunakan untuk pelunak air. Reaksi asam asetat. Yang pertama, reaksi dengan senyawa anorganik. Asam asetat bersifat korosif terhadap banyak logam seperti besi, magnesium, dan seng, membentuk gas hidrogen dan garam-garam asetat yang disebut logam asetat. Logam asetat juga dapat diperoleh dengan reaksi asam asetat dengan suatu basa yang cocok. Contoh yang terkenal adalah reaksi soda kue, yaitu natrium bikarbonat, bereaksi dengan cuka. Hampir semua garam asetat larut dengan baik dalam air. Salah satu pengecualian adalah kromium asetat. Yang kedua, asam asetat mengalami reaksi asam karboksilat. Misalnya, menghasilkan garam asetat jika bereaksi dengan alkali, menghasilkan logam etanoat jika bereaksi dengan logam, dan menghasilkan logam etanoat, air, dan karbon dioksida jika bereaksi dengan garam karbonat atau bikarbonat. Yang ketiga, asam asetat bisa dikenali dengan baunya dengan ciri yang khas. Selain itu juga, garam-garam dari asam asetat bereaksi pada larutan besi klorida dan menghasilkan warna merah yang hilang bila larutan tersebut diasamkan. Rumus asam asetat. Asam asetat atau asam cuka memiliki rumus C2H4O2. Rumus ini pun seringkali ditulis dalam bentuk CH3-COOH, CH3COOH atau CH3CO2H. Rumus kimia asam asetat adalah CH3-COOH atau C2H4O2 dengan gugus karboksi yang memberikan sifat asam pada molekul. Yang bisa kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Sifat-sifat kimia. Yang pertama, yaitu keasaman. Atom hidrogen yang menjadi pusat pada gugus karboksil minus COOH dalam asam karboksilat seperti asam asetat dapat dilepaskan sebagai ion H+ atau proton sehingga memberikan sifat asam. Yang kedua, sifat pelarut. Asam asetat merupakan pelarut protik hidrofilik polar seperti air dan etanol. Asam asetat memiliki konstanta dielektrik yang sedang, yaitu 6,2, sehingga ia bisa melarutkan baik senyawa polar seperti garam anorganik dan gula, maupun senyawa nonpolar seperti minyak dan unsur-unsur seperti sulfur dan iodin. Yang ketiga, kondisi anhidratnya mengkristal pada 17 derajat Celcius dan memperoleh penampilan yang mirip dengan es. Ini dikenal sebagai asam asetat glasial.
Yang keempat, struktur. Asam asetat dalam bentuk padat menunjukkan bahwa molekul-molekul pada asam asetat membentuk rantai yang disatukan oleh ikatan hidrogen. Pada saat asam asetat berada dalam bentuk gas, senyawa ini diketahui terdiri dari dimer siklik yang mengikat dua atom hidrogen. Bentuk dimer ini juga dapat dideteksi hanya ketika dilarutkan oleh pelarut yang tidak memiliki ikatan hidrogen dalam konsentrasi yang kecil. Dampak kesehatan dan keselamatan. Asam asetat pekat bersifat korosif terhadap kulit dan karena itu harus digunakan dengan hati-hati. Karena dapat menyebabkan luka bakar, kerusakan mata permanen, serta iritasi pada membran mukosa. Luka bakar atau lepuhan bisa jadi tidak terlihat hingga beberapa jam setelah kontak. Sarung tangan lateks tidak melindungi dari asam asetat, sehingga dalam menangani senyawa ini perlu digunakan sarung tangan berbahan karet nitril. Asam asetat sulit terbakar di laboratorium. Ia menjadi mudah terbakar jika suhu ruang melebihi 39 derajat Celcius atau 102 derajat Fahrenheit dan dapat membentuk campuran yang mudah meledak dengan udara di atas suhu ini, yaitu ambang ledakannya 5,4 derajat, 5,4% sampai 16%. Kontak kulit yang berkepanjangan dengan asam asetat glasial dapat mengakibatkan kerusakan jaringan. Paparan inhalasi 8 jam dengan uap asam asetat pada 10 ppm bisa mengakibatkan iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Pada 100 ppm ditandai iritasi paru-paru dan kemungkinan kerusakan paru-paru, mata, dan kulit. Konsentrasi uap 1000 ppm menyebabkan iritasi mata, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas, serta tidak dapat ditoleransi. Prediksi ini didasarkan pada hewan percobaan dan paparan industri. Sensitisasi kulit terhadap asam asetat adalah jarang, tetapi telah terjadi. Fungsi asam asetat. Yang pertama, yaitu sebagai reaksi kimia. Reaksi kimia dilakukan untuk menghasilkan berbagai macam senyawa kimia. Asam asetat juga biasanya digunakan untuk produksi monomer vinil. Selain itu, digunakan juga untuk reaksi kimia yang lainnya. Yang kedua, produksi polimer. Petan asam asetat dalam produksi polimer ini sangat membantu, sebab itu perlu digunakannya asam asetat ini. Yang ketiga, sebagai pengatur keasaman. Biasanya, asam asetat digunakan sebagai pengatur keasaman pada industri makanan. Yang keempat, sebagai pelunak air. Jika dalam industri makanan, kebanyakan asam asetat digunakan untuk masuk keasaman, beda lainnya dengan di rumah tangga. Biasanya asam asetat digunakan sebagai pelunak air. Yang kelima, minuman fungsional. Nah, ini yang jarang kita dengar. Ternyata asam asetat digunakan juga untuk minuman fungsional. Contohnya seperti cuka apel dan minuman fungsional lainnya. Yang keenam, bahan baku membuat bahan kimia. Sering juga digunakan untuk membuat bahan baku kimia, namun harus juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, digunakan ke dalam produksi ester. Yang kedelapan, sebagai produksi anhidrida asetat. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.